Siapa Muhammad Rasul Allah ini? Nah, Muhammad Rasul Allah itu Bapak Ibu bukan Nabi Muhammad. Nah, lihat nih, bedakan Nabi Muhammad ya sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Rasul Allah. Nah, Rasul Allah itu yang Ustadz maksudkan itu adalah Nur Muhammad, ya, yang tidak berkulit, yang tidak berdaging, berurat dan bertulang, tidak berlimpa, berhati dan berjantung. Itu adalah Nur Muhammad. Inilah yang dimaksudkan Allah itu. Apa kata Allah? Qad ja'akum minallahi nurun. Qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kamu dari Allah yaitu nur. Nur yang dimaksud itu adalah Nur Muhammad. Itu yang dikatakan Muhammad itu. Di dalam surat yang lain juga disampaikan oleh Allah. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Muhammad itu bukanlah sekali-kali seorang ayah laki-laki di antara kamu. Akan tetapi Muhammad itu adalah sebagai Rasul Allah. Nah, maka kenalilah Muhammad Rasul Allah yang disebut namanya Nur Muhammad. Mana yang dikatakan Muhammad Rasul Allah yang disebut Nur Muhammad? Pada diri kita. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Nabi, Bapak Ibu, para malaikat. Ketika ayat ini turun, Nabi dan para malaikat menangis, Bapak Ibu. Kenapa beliau menangis? Karena mereka paham, mereka tahu siapa Rasul Allah yang dari dalam diri mereka sendiri itu yang mana. Bukan Nabi tak paham siapa Muhammad Rasul Allah itu. Muhammad Rasul Allah sebagai Nur Muhammad yang ada di dalam diri mereka, yang ada di dalam diri Bapak Ibu itu, ini yang disebut namanya dengan ruh. Yang ruh itu Bapak Ibu. Ini yang rupanya yang dikatakan Nur Muhammad. Inilah rupanya yang dikatakan Rasulullah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Itulah yang dikatakan Nur Muhammad yang disebut ruh itu. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Tuh, tahu tuh. Ini wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Itulah yang membuat Rasulullah itu menangis karena beliau paham yang Muhammad itu yang mana pada dirinya. Itu tiada lain Nur Muhammad rupa ruh pada diri kita ini, Bapak. Ini yang Rasulullahnya, ini utusan Allah. Kalaulah ruh itu sebagai utusan Allah yang sebut namanya Nur Muhammad, siapa ruh itu? Nah, ruh inilah yang disebut namanya dengan hayat. Nah, ruh itu yang katakan dengan si hayat tuh. Hayat itu yang dikatakan namanya Rasulullah itu. Hayat itulah rupanya disebut namanya Nur Muhammad itu. Hayat itulah sebenarnya rahasia ruh itu yang si hayat. Kalau tak ada si hayat pada diri Bapak Ibu, tak bisalah kita ini mendengarnya. Nah, tidak ada kita bersifat sama. Kalau tak ada hayat, tak bisa kita bersifat basar. Tak ada hayat, tak bisa kita bersifat kalam. Tak ada hayat, tak bisa kita bersifat ilmu. Tak ada hayat, tak bisa kita bersifat kodrat. Tak ada hayat, tak bisa kita bersifat iradat. Nah. Jadi dengan hayat kita mendengar, dengan hayat kita melihat, dengan hayat kita berkalam,
Dengan hayat kita mengetahui, dengan hayat kita berkuasa, dengan hayat kita ini bisa berkehendak. Rupanya Rasul Allah yang ada pada diri kita tadi itu, yang disebut ruh itu sebenarnya adalah si hayat yang hidup. Kalaulah yang hidup itu yang dikatakan namanya rahasia ruh, rahasia Nur Muhammad, siapa sebenarnya si hayat ini yang sesungguhnya? Si hayat itu adalah sifatku. Hayat ini itu adalah sifatku. Sifat Allah tuh, itulah yang dikatakan oleh Allah. Wa sifati la ghairi. Nih, wa sifati la ghairi. Sifatku itu yang bernama si hayat, sama basar kalam ilmu kuda irodat, yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itu yang dikatakan nama dengan Nur Muhammad. Rupanya Nur Muhammad itu, sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Wa sifati la ghairi, tiada lain diriku. Ini Allah maksudkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan? Itu terjemah. Maknanya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku telah wujud pada dirimu, kenapa tak kamu pikirkan? Aku telah nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Makna ma'rifatnya, aku ini yang jadi dirimu, kenapa tak kamu pikirkan? Diri aku ini yang jadi dirimu, yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu, yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Aku ini yang jadi dirimu, aku ini yang menjadi rahasia dirimu, aku ini yang insan itu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Itulah rahasianya. Makanya orang yang telah mampu mengenal Muhammad itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang ada dalam diri Bapak Ibu, yang disebut namanya dengan ruh, yang disebut nama hayat, sama basar kalam ilmu kudrat dan irodat. Nur Muhammad inilah yang dikatakan namanya Mursyid Rabbaniyah. Ini disebut namanya Mursyid Rabbaniyah. Mursyid Rabbaniyah inilah Bapak Ibu wasilah yang menghantarkan kita bisa berliku dengan Allah. Karena Mursyid Rabbaniyah inilah yang pertama kali berjumpa Allah. Mursyid Rabbaniyah inilah yang pertama kali bermusyahadah dengan Allah. Mursyid Rabbaniyah inilah yang pertama kali yang bermakrifat dan mengenal akan Allah. Mursyid Rabbaniyah inilah yang disebut namanya yang orang yang bermuwajahah dengan Allah itu. Itulah Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itu tiada lain tempat nyatanya memandang akan wujud diriku. Nur Muhammad atau disebut namanya Mursyid Rabbaniyah itu ada dalam diri Bapak Ibu tuh, itu yang disebut namanya wujud diriku. Tempat memandang diriku. Makanya aku ciptakan Nur Muhammad, aku jadikan Muhammad khalaqtu kali ajli. Aku jadikan Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya aku. Tempat aku bercermin.
tempat aku melihat diriku di luar diriku. Nur Muhammad itulah tempat memandang akan wujud diriku itu. Kalaulah Muhammad itu tempat memandang wujud diriku, maka Nur Muhammad itulah sebenarnya diriku. Jadi siapa yang sudah mengenal Nur Muhammad, yang telah mengenal Mursyid Robbaniyah, pada dirinya sudah sama dia itu berjumpa Allah, sudah sama dia itu berliku dengan Allah, sudah sama dirinya itu bermuwajahah dengan Allah tuh. Karena Nur Muhammad itu kenyataan diri Allah, rupa Allah, wajah Allah. Inilah yang dimaksudkan ketika Bapak Ibu takbiratul ihram, setelah itu Bapak Ibu baca inni wajjahtu wajhiyya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Bagaimana cara Bapak Ibu menghadapkan wajah Bapak Ibu kepada wajahnya Allah? Untuk menghadapkan wajah kita kepada wajahnya Allah, pandanglah kepada wajahnya Muhammad. Ini yang Muhammad tuh Bapak Ibu, wajah Muhammad ini dia. Kalau ini wajah Muhammad, lalu siapa wajah Muhammad ini? Wajah Muhammad itu wajahku, tempat memandang wajahku sendiri. Karena Muhammad itu adalah wujudku. Muhammad itu kenyataan aku. Muhammad itulah rupaku. Disitulah letaknya. Muhammad dengan aku tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Ini ilmunya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat zat, maka lihatlah zat itu pada sifat. Kalau Bapak Ibu ingin melihat zat, untuk melihat zat itu lihatlah kepada sifat. Kenapa melihat zat kepada sifat? Karena sifat itu wujud zat. Itu ilmunya. Kita ulangi lagi, pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu ingin melihat zat, lihatlah kepada sifat. Apa sebabnya melihat zat mesti kepada sifat? Karena sifat itu adalah wujud zat. Kalaulah sifat itu wujud zat, patrikan dengan ini, dengan hati, rasakan. Kalaulah sifat itu wujud zat, itu sebenarnya sifat itulah yang sebenar-benarnya diri zat itu. Isa dia. Tak pernah berpisah cerai. Sekarang, zat dan sifat itu siapa namanya? Lihat. Zat ini itu yang bernama Allah. Sifat ini yang bernama Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad tuh, ini. Yang Muhammad Rasulullah tuh. Zat itu bernama Allah, sifat itu bernama Muhammad. Siapa yang ingin melihat Allah, lihatlah kepada Muhammad. Siapa ingin melihat wajah Allah, lihatlah kepada wajah Muhammad. Karena Muhammad itulah wujudnya Allah. Muhammad itulah kenyataan Allah. Muhammad itulah rupanya Allah. Muhammad itulah kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu rupa Allah, Muhammad itu wujudnya Allah, Muhammad itu kenyataan Allah, patrikan dalam diri bahwa Muhammad itulah sebenar-benarnya yang Allah itu. Itu Esa. Makanya kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, lihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa artinya Bapak Ibu? Wa huwa ma'akum, Allah, dianya Allah berserta kamu di mana saja kamu berada. Nah, lihat. Wa huwa ma'akum, dan Allah beserta kamu. Maksudnya nih ya Muhammad nih, Allah itu selalu beserta dirimu. Itu Muhammad. Allah beserta Muhammad di mana saja Muhammad itu berada. Itu maksudnya. Di mana ada Muhammad, di situ ada Allah tuh. Nah, sekarang yang Muhammad itu yang mana Bapak Ibu? Hah? Yang Muhammad itu Bapak Ibu nih ya sekalian alam.
Sekalian alam ini yang Muhammad. Segala yang wujud, segala yang zahir, segala yang nyata, itu Muhammad. Namun memandang kesempurnaan Muhammad pada segala yang wujud, pada segala yang ada, pada segala yang zahir, pada sekalian alam. Untuk memandang kesempurnaan Muhammad itu pandang kepada insan. Pandang kepada insan. Insan itulah, diri Bapak Ibu inilah yang dikatakan tempat memandang kesempurnaan Muhammad. Insan diri Bapak Ibu ini tempat memandang kesempurnaan Muhammad. Kalaulah insan itu tempat sempurnanya memandang diri Muhammad, maka itu artinya di mana ada Bapak Ibu, di situ ada Allah. Di mana ada insan, di situ ada aku. Di mana ada dirimu, di situ ada aku. Karena dirimu itu wujud aku. Dirimu itu kenyataan aku. Aku yang jadi dirimu. Yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu. Itu yang gak berpisah tuh. Makanya kita selalu tertipu memandang bentuk dan rupa, kata Ustadz. Nih kita anggap gelas, Bapak Ibu, gelas. Ya. Ini gelas. Terbitnya, terbuatnya dari kaca. Kalaulah kaca sudah berubah bentuknya, sudah berubah wujudnya menjadi gelas, itu artinya ketika Bapak Ibu memandang gelas, mestinya yang terpandang adalah kaca. Tapi kenapa kebanyakan manusia pada saat memandang gelas tak terpandang bagi dirinya kaca? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk. Itu. Bagaimana Bapak Ibu bisa memandang kaca pada gelas ini? Diapakan gelas ini Bapak Ibu? Dipecahkan. Kalau gelas ini sudah kita pecahkan, sudah hilang bentuknya, sudah hilang rupanya, sudah hilang wujudnya, barulah nampak kaca itu. Baru nampak kaca itu. Tapi ketika dia belum pecah, yang nampak gelas saja baru. Padahal sebenarnya gelas itu yang rupa kaca. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kaca pada gelas, hancurkan rupa gelas ini, baru nampak kacanya. Tuh. Itu maknanya. Kalaulah gelas ini wujudnya kaca, rupanya kaca, pertanyaannya, berpisahkah kaca dengan gelas Bapak Ibu? Berpisah atau tidak? Tidak. Kalau tidak berpisah, apa kata kaca kepada gelas nih? Lihat. Makanya dengarkan kata kaca kepada gelas. Kata kaca kepada gelas, wahai gelas, dimanapun kamu berada, aku tetap bersama dirimu. Kenapa kaca bilang begitu? Wahai gelas, dimanapun kamu berada, aku tetap beserta dirimu. Karena dirimu itu adalah diriku. Dirimu itu kenyataan aku. Aku ini yang dirimu. Itu dia. Pikirkan, pahami itu. Itu maknanya kalau kita bawa kepada diri. Diri kita ini yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itu wujudnya Allah. Muhammad itu rupanya Allah. Karena dia asalnya daripada Allah. Dia terbit daripada Allah. Dia kenyataan Allah. Lalu apa kata Allah kepada Muhammad? Hei Muhammad, nah kata Allah tuh bahasanya wa makum. Hai Muhammad, dimanapun kamu berada, aku tetap beserta dirimu. Karena aku inilah yang dirimu. Aku inilah kenyataan dirimu. Dirimu itu tidak ada Muhammad. Dirimu itu sebenarnya diri aku ini yang dirimu. Apalah tafsirun, kata Allah. Kenapa tidak kamu pikirkan itu? Wa bi anfusikum tuh. Aku telah nyata pada dirimu. Aku telah wujud pada dirimu. Aku ini yang dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah.
Begitu dekatnya Muhammad dengan Allah, tak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Makanya siapa yang sudah melihat Muhammad, yang Muhammad itu sekalian alam, sempurnanya pada insan, sudah sama Bapak Ibu itu melihat dan memandang Allah. Jadi memandang Allah itu bukan keluar diri sempurnanya, memandang Allah itu ke dalam diri sempurnanya Bapak Ibu. Makanya ketika Rasulullah pulang Mi'raj, lalu ditanya oleh Umar, "Ya Rasulullah, apakah ketika engkau Mi'raj ya Rasul, engkau melihat Allah?" "Na'am." "Ya benar." "Kalau engkau melihat Allah ya Rasulullah, bagaimana Allah yang engkau lihat itu ya Rasulullah?" "Ra'aitullah nur." Aku melihat Allah itu nur. Ketika Nabi mengatakan ra'aitullah nur, aku melihat Allah itu nur, apa kata Rasulullah? "Wahai Umar, apabila kamu sudah memandang aku, dah sama kamu memandang Allah." Kalau kamu sudah lihat aku, hai Umar, kamu sudah bertatap wajah dengan aku Umar, sudah sama kamu melihat Allah. Apa maknanya Bapak Ibu? Itu makna bersayap, makna berkias. Pahami di balik ucapan Nabi itu. Ini yang disampaikan oleh para ulama arif. Bila itu ma yakhruju baina syafatain ilal isyrati wal iktibar. Apa yang keluar daripada lisan para nabi dan para rasul, para ulama, itu hanya menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Pahami, pandang apa makna yang tersirat di balik kata yang dia maksudkan itu. Maksudnya kata Rasulullah, "Wahai Umar, apabila kamu sudah melihat nur Muhammad, nur Muhammad itu sudah jadi batang tubuhku, nur Muhammad itu sudah menjadi sekalian nyawaku, sudah jadi ruhku, maka dah sama kamu memandang Allah. Karena Nur Muhammad itulah rupa Allah. Nur Muhammad itu yang wujud Allah. Nur Muhammad itu kenyataan Allah. Walaupun Nur Muhammad itu bukan Allah, namun dia esa dengan Allah. Walaupun Nur Muhammad itu bukan Allah, namun dia tunggal dengan Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu esa dengan Allah, Nur Muhammad itu tunggal dengan Allah, maka tiada lain Nur Muhammad itu, yang disebut Muhammad itu, yang bukan Nabi, itulah diriku, kata Allah. Itulah. Makanya Bapak Ibu, siapa yang sudah memandang Nur Muhammad pada dirinya, padam api neraka itu. Selamatlah dirinya, selamat anak-anaknya, selamat keluarganya. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Beruntunglah orang yang melihat aku, sehingga dia melihat aku, lepas dia daripada azab dan siksa neraka. Itu maknanya. Walaupun Bapak Ibu tidak melihat Nabi, seperti yang disampaikan Nabi, beruntung juga orang-orang yang tidak melihat aku, tapi dia melihat orang yang melihat aku, selamat juga dia tuh. Apa maksudnya? Walaupun kita tidak langsung bertatap wajah dengan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, tapi kita melihat Nur Muhammad, ya, kepada orang, kepada guru, kepada ulama, kepada mursyid. Yang mana guru ulama mursyid itu, dia telah melihat aku pada dirinya, selamatlah dia. Itu maksudnya, siapa yang memandang Nur Muhammad pada ayahnya, pada gurunya, pada sahabatnya, pada mursyidnya, yang mana Muhammad pada ayah, pada ibu, pada mursyidnya, itu tiada lain nyatanya Allah. Selamat juga kita di situ Bapak Ibu. Rupanya apa? Yang mampu menghantarkan kita liqo dengan Allah itu tidak lain adalah Nur Muhammad ini sebagai wasilah secara batin. Namun bagaimana Bapak Ibu bisa melihat Nur Muhammad? Bagaimana Bapak Ibu bisa kenal dengan Muhammad? Bagaimana Bapak Ibu bisa bertemu dengan Muhammad? Kalau tanpa melalui ulama pewaris Nabi ini.
Makanya untuk bisa berjumpa dengan Nur Muhammad, mursyid robbani itu, temui dulu mursyid rohaniah, temui ulama. Setelah kita temui, sudah kita ambil ilmunya, sudah kita beradab dengan dirinya, maka dia akan membongkar siapa Nur Muhammad ini. Rupanya Nur Muhammad itu ada pada diri Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu yang dimaksud namanya mursyid robbaniyah itu. Nah, rupanya mengenal Allah itu pada diri sendiri. Itu maksudnya. Nabi Muhammad itu ketika mi'rajnya tak memandang Allah di depan, tak memandang Allah di belakang, tak melihat Allah samping kanan, tak melihat Allah di samping kiri, atas bawah. Tapi disitulah Muhammad tuh kenal dia, sadar dia bahwa Nur Muhammad, tempat nyatanya Allah itu sudah sempurna pada dirinya ini. Itu yang katakan. Jadi orang yang sudah mengenal Nur Muhammad pada dirinya, tempat nyatanya wujud Allah, disebutlah namanya insan kamil mukamil. Nah, lihat, insan kamil. Insan kamil itu Bapak Ibu, orang yang telah mengenal Nur Muhammad pada dirinya. Itu insan kamil. Ketika dia telah mampu memandang Allah, nyatanya Allah itu pada Nur Muhammad, sempurna pada diri insan, disebutlah namanya insan kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil itu adalah orang yang telah menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri sendiri. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin, rupa ruh pada insan. Muhammad itu adalah zohir, rupa tubuh pada insan. Jadi itulah yang dikatakan namanya insan kamil mukamil. Ketika ya terjadi namanya penggabungan, pematrian, perpaduan, liko antara tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh, Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad, Esa dan satu, maka disebutlah perpaduan tubuh dengan ruh, Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, disebutlah namanya sebagai Ahmad. Nah, itu sempurnanya. Jadi kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad pada insan itu yang disebut namanya dengan Ahmad. Ahmad itu maksudnya Allah dan Muhammad. Itulah diri yang batin tuh. Nah, Ahmad ada apa hurufnya tuh Bapak Ibu? Ahmad. Alif. Ha, apa lagi? Mim. Nah, lihat. Alif ha itu maknanya Allah. Mim dal itu maknanya Muhammad. Makanya yang dikatakan Ahmad itu adalah Allah dan Muhammad. Nyata pada tubuh, nyata pada ruh. Zahirnya bernama Muhammad, nyata pada tubuh, batinnya bernama Allah, nyata pada ruh. Kesempurnaan itu disebut namanya insan kamil mukamil Bapak Ibu. Nah, inilah jalannya Bapak Ibu, jalan yang paling mudah untuk kita sampai berlikok dengan Allah itu adalah melalui namanya Muhammad Rasulullah yang disebut adalah Nur Muhammad yang tidak berkulit, tiada berjasad itu. Pada diri Bapak Ibu, itu yang ruh, itu yang disebut namanya dengan nyawa. Ya, itu yang disebut namanya dengan napas, itu yang disebut namanya dengan hayat. Nah, kalau dikumpulkan di sini, kumpulan sama basar kalam ilmu hayat tuh, ini yang disebut namanya Nur Muhammad tuh. Ini yang Nur Muhammad tuh Bapak Ibu. Nah, diperhalus kajinya, kumpulan hayat sama basar kalam ilmu kudrat itu, ini yang disebut namanya Nur Muhammad. Makanya dikatakan wasifati la ghairi. Nur Muhammad tuh sifatku itu tiada lain aku sebenarnya itu. Nah, itulah sempurnanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku telah nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan? Aku telah wujud pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan? Aku ini yang jadi dirimu, pikirkan itu Allah.
begitu terang, begitu nyata, begitu jelasnya memandang Allah Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah menemui itu, lihat, nah, ini di ujung ayat. Apabila kamu sudah menemui wasilahmu, kamu sudah mengerti wasilah itu, wajahidu fisabilihi. Nah, bersungguh-sungguhlah kamu pada wasilah itu. Nah, pegang itu dengan iman, megangnya dipaci arek, enggak longgau-longgau arek dah, ya. Nah, dipaci arek, diganggam tagua di dalam hati dengan iman megang itu. Wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Semoga kamu menjadi orang yang makrifat, orang yang sampai. Kenapa sampai? Karena kamu udah bersungguh-sungguh. Inilah Allah bilang tadi, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hei manusia, hei jantung hatiku, kamu sudah bersungguh-sungguh dalam pandangan aku. Kamu sudah bekerja keras untuk menemui akan diriku. Pasti kamu berjumpa dengan aku, karena aku tidak di mana-mana. Aku nyata pada segala yang wujud itu. Kalaulah segala bentuk dan rupa itu nyatanya Allah, maka jangan disanding-sandingkan Allah dengan sesuatu, karena sesuatu itu tak pernah ada. Kalau sesuatu itu tidak pernah ada, maka tidak ada pembanding Allah. Kalau tidak ada pembanding Allah, maka tidak bisa Allah itu disandingkan dengan sesuatu apapun. Karena sesuatu itu tidak pernah ada. Kalaupun sesuatu itu ada, sesuatu itu adalah nyatanya aku. Kalau sesuatu itu nyatanya aku, sesuatu itu aku. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu. Aku yang menjadikan dirimu, maka aku yang dirimu itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan waktu yang pendek dan singkat ini Allah berikan kita kemudahan dalam memahami ini. Itu saja. Sekarang kita lanjutkan dengan muzakarah dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.